Halo semua, kenalin aku Reva Windy Ramadhani, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan S1 Manajemen Pendidikan dengan NIM 24070714249. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Apa sih bahasa Indonesia itu? Dan siapa sih yang menemukan bahasa Indonesia? Jadi, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, yang merupakan rumpun dari bahasa Austronesia. Apa sih bahasa Austronesia itu? Bahasa Austronesia juga dikenal sebagai bahasa kepulauan. Kenapa? Karena bahasa ini penyebarannya itu sangat luas. Tidak hanya di wilayah Indonesia, tetapi tersebar di berbagai wilayah, seperti Madagaskar, Hawaii, Kepulauan Samoa, Amerika, dan berbagai tempat lainnya. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia di masa sebelum ditemukannya bahasa Indonesia itu masih menggunakan bahasa Melayu. Hal ini dapat diketahui dari peninggalan atau beberapa peninggalan yang tersebar di wilayah Indonesia. Seperti yang berada di Aceh, ada tulisan pada batu nisan di Mini Tujuh dan disebut dengan Prasasti Mini Tujuh. Prasasti tersebut dipahat di batu nisan menggunakan huruf Arab dan Sumatera Lawas, berbahasa Melayu klasik. Yang kedua adalah Prasasti Bedukan Bukit. Prasasti Bedukan Bukit ditemukan oleh C.C. Badeport pada tanggal 29 November 1920 di Kampung Bedukan Bukit di Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Yang ketiga ada Prasasti Talang Tuo di Palembang juga. Prasasti Talang Tuo ditemukan oleh Louis Ponstan pada tanggal 17 November 1920 di kaki Bukit Sebutang dan dikenal sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti tersebut ditulis dalam aksara Palawa dan berbahasa Melayu. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Muhammad Tabrani Surjowidiro atau biasa dikenal sebagai M. Tabrani. M. Tabrani dan juga Muhammad Yamin berbeda pendapat mengenai bahasa persatuan Indonesia, di mana pada saat itu Muhammad Yamin menyarankan agar bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Namun, pada saat itu, M. Tabrani berpendapat bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Beliau juga berpendapat bahwa jika bahasa Indonesia tidak ada, maka kita yang harus menciptakannya. Dari perbedaan pendapat ini, pada pertemuan Kongres Pemuda II, keputusan yang diambil adalah dengan menerima keputusan sebelumnya, yaitu bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, yang dituliskan pada Ikrar Kedaulatan Tekad Pemuda, atau pada saat ini lebih sering dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa ikrar pemuda pada saat itu yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Seperti itulah sejarah perkembangan bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi bahasa persatuan. Sekian pembahasan kita hari ini. See you guys.